Mana mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya? Bukankah yang keluar dari mulutnya adalah wahyu? Maka kesimpulannya adalah salah satu di antaranya haruslah pembohong. Apakah Al-Quran yang pembohong atau Muhammad yang pembohong? Ini yang kemarin lagi nih santri kapok. Ya, santri kapok, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ini yang kemarin nih santri kapok nih. Yuk, santri kapok. Nyalakan kamera Anda, Bang. Nah. Halo, Dit. Iya, mantap. Ya, gimana Bang? Santri kapok. Ya, saya sih nggak mau bahas tentang masalah Yesus. Saya cuma mau tanya tentang tadi sampean bahas sama Atep. Siapa itu Atep siapa? Den Atep. Den Atep ya. Coba diulangi lagi itu tentang masalah sholat, tentang masalah Al-Fatihah. Kok kamu tadi bahasanya kalau Al-Quran ini sangat menghina sekali bagi kami, khususnya kaum muslim, menganggap kalau ayat Al-Quran ini buatan tangan manusia. Itu dalilnya apa? Baik. Menurut Anda yang menulis Al-Quran manusia, jangan merokok Bang ini. Oh, ya. Saya heran loh. Mereka ini setiap orang yang agama Islamnya kuat, setiap orang yang menggebu-gebu membela Islam di detik yang sama dia kuat ngisep rokoknya. Ya enggak. Heran saya. Begini, untuk masalah rokok ini di agama kami memang hukumnya makruh. Makruh ini itu fikih juga Bang. Iya, makanya makruh kan kalau dilakukan saya nggak kena dosa, kalau ditinggalkan saya kena. Iya, itu hawa nafsu Anda Bang. Yang mengatakan itu adalah hawa nafsu Anda. Enggak, kamu kok nggak percaya nih? Oke lah, jangan bahas itu. Kita fokus yang tadi saja, biar kita nggak lari kemana-mana. Gini Bang santri kapok, gini loh. Ya. Anda tadi mengatakan bahwa yang saya katakan itu adalah sebuah penghinaan. Padahal, menurut saya. Oke. Menurut Anda yang menulis Al-Quran itu siapa? Yang menulis memang itu yang menulis kalau kita kembali ke sejarah itu yang pada masa sahabat itu dikumpulkan karena memang khawatir dari beberapa sahabat Nabi. Ditanya yang menulis siapa ini malam. Coba jawab simpel. Apakah yang menulis Jibril, Allah atau manusia? Yang menulis cetakan ya, cetakan itu kan ketika dia dicetak, maksudnya yang menulis Quran pertama kali itu siapa? Yang menulis pertama kali itu para sahabat. Manusia kan? Ya. Ya. Nah, berarti Quran adalah buatan manusia, setuju? Enggak setuju. Yang menulis bingung. Ini dia. Ini dulu. Gimana? Yang saja. Kamu punya dalil enggak? Apa di Bible apa-apa yang di situ mengatakan kalau Quran ini buatan manusia? Kalau yang menulis, kalau yang menulis memang sahabat. Sahabat manusia enggak? Ya manusia, Nabi manusia, sahabat manusia. Kalau Edis, setan. Nah, gini, santri. Kamu kok marah? Saya nggak marah, saya nggak pernah marah. Saya ini orang yang jarang sekali marah di channel saya ini. Yang marah-marah muslim-muslim. Enggak, ini aku lihat. Begini santri, pelan-pelan santri gini. Oke. Kita buka ya, kita buka Al-Fatihah ya. Ya, betul. Kita buka Al-Fatihah. Al-Fatihah dibuka. Aku saja yang kamu jangan baca Al-Fatihah, nanti kamu mu'alaf loh. Saya saja yang baca. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Terus siapa yang mengucapkan Al-Fatihah itu? Itu adalah kalamullah.
Yang mengucapkan siapa? Yang mengucapkan sekarang aku. Bang, kita ini kan berbicara asal muasal. Bukan berbicara sekarang ini. Pada waktu itu ada pertama, tenang dulu Bang. Kalau Anda ngomong, saya ngomong, kita nggak ketemu. Ya kan? Biar bagus kita diskusi. Gini, waktu itu pertama kali diucapkan, siapa atau ucapan siapa itu untuk pertama kalinya? Itu ucapannya Allah yang diturunkan wahyu pada Muhammad melalui malaikat Jibril. Oke, ucapan Allah. Sebentar, tenang. Jadi Allah mengatakan ihdina siratal mustaqim. Ya, betul. Apa arti ihdina siratal mustaqim? Ihdina siratal mustaqim, ya Allah, semoga kami ditunjukkan ke jalan yang benar. Oke, ihdina siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Ya, Oke, kami. tenang. Tadi kan Anda katakan itu ucapan Allah. Ya. Jadi Allah meminta supaya ditunjukkan ke jalan yang benar. Sesat dong Allah. Itu ini makanya Allah. Saya bilang sulit ini kayak begini nih. Sulit. Begini. Gimana? Kamu yang pemahamannya salah. Itu kan kalamnya Allah. Diturunkan malaikat Jibril untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Muhammad saja tidak ada loh di situ, Bang. Mana? Di dalam Al-Fatihah itu tidak ada di situ Muhammad, tidak ada di situ Jibril. Nah itu ihdina kita. Kita itu ya yang baca siapa? Ya Muhammad. Bukan. Ya malaikat gini loh, aduh nggak nyambung dia. Nggak percaya. Gini. Gimana? Kita bukan bicara siapa yang baca. Kita berbicara siapa yang pertama kali mengucapkan. Untuk pertama, tenang Bang, tenang. Untuk perdana, tahu perdana? Perdana itu pertama kali. Ya. Yang pertama kali mengucapkan ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa yang mengucapkan itu untuk pertama kalinya? Malaikat Jibril. Berarti perkataan Jibril. Iya, perkataan Jibril. Jibril berarti sesat. Kok bisanya sesat Jibril? Karena dia minta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu karena mengajari Nabi Muhammad supaya mengajari. Mana di situ mengajarinya? Tidak ada di situ Jibril lagi ngajarin Muhammad berdoa. Kalau Jibril mengajari Muhammad berdoa, harusnya bunyinya begini. Kul, katakanlah ya Muhammad. Kul ya Muhammad. Ihdina siratal mustaqim. Kalau itu masuk akal. Ini Jibril memerintahkan kepada Muhammad supaya Muhammad mengucapkan ini. Tapi di situ tidak ada kata-kata kul. Tidak ada katakanlah. Nggak ada. Di situ tahu-tahu saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Yang memiliki hari pembalasan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kalau Anda katakan ini Jibril, saya rasa tidak tepat. Kami di sini pasti adalah sekelompok orang-orang, sekelompok manusia. Nah, iya, nggak mungkin di situ Jibril. Makanya saya bilang, Bang, tenang. Makanya saya bilang, sangat-sangat kesimpulan yang logis bahwa Al-Fatihah adalah sebuah syair, sebuah doa dari orang tidak dikenal atau anonimus. Kok kamu bisa mengatakan kalau Al-Fatihah ini sebuah doa yang dari orang anonimus, orang yang tak dikenal itu mana? Karena isi dari Al-Fatihah itu sendiri nampak sekali itu sebuah doa. Coba saya tampilkan ya isi Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Terus ya, ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal lazina an'amta alaihim, yaitu jalan. Ya. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Walad dolin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, berarti ini sebuah doa.
Ya doa, makanya di belakangnya ada bahasa amin. Terus gimana? Nggak ada aminnya di situ, Bang. Setelah waladolin tidak ada Ya. kata amin. Dengar, tenang. Ini. Rumah saya, tenang Bang. Rumah saya itu tepat di samping masjid, tepat di samping musola. Ya. Ya kan? Jadi saya tahu persis orang teman-teman saya main kok gimana. Jadi ketika mereka sholat Jumat, waladolin. Kemudian jamaah mengatakan amin. Betul? Betul, memang Nah, betul. Terus saya cek Al-Quran, caranya saya gimana? cek Al-Quran, saya periksa. Ternyata setelah waladolin selesai, nggak ada amin. Gini, boleh saya jawab? Gantian Silakan. dong. Silakan. Nah, kalau kamu memang narasimu itu dari hatimu itu memang mau menyudutkan Muslim. Kalau kamu kok berpegangan itu tidak ada di Al-Quran terus menghina Islam, itu ya lucu nih. Lucu. Begini, santri. Ya, begini dulu. Silakan. Kenapa kok setelah waladolin itu ada amin? Karena kata atau kalimat amin itu maknanya istajib du'ana. Ngarang dari Minta mana? kepada Tuhan. Ya, lah kamu wong aku ini Islam ya tahu. Ya amin dalilnya tunjukkan. Jangan mentang-mentang Anda Islam, harus Anda tunjukkan dong dalilnya. Gini, kamu buka amin itu di kamus Arab, itu ada yang maknanya. Tidak ada, Bang. Oke, sekarang gini. Wes gini. Amin itu maknanya ulama mengartikan istajib du'ana. Semoga doa saya. Ngarang dari mana ulama? Loh, karena panutan saya itu Nabi Muhammad dan pewaris Nabi itu para ulama. Nah, Anda tidak tahu asal usulnya gini. Anda menjawab secara dogmatis, saya akan menjawab secara kajian ilmiah dan akademis. Baik, dari mana asal usul kata amin? Dengarkan. Di mana asal usul kata amin? Pernah dengar orang gereja? Pernah nggak pernah dengar di gereja entah Katolik, entah Kristen, Protestan, orang-orang yang beraliran sedikit ortodoks, ya, gereja-gereja yang gereja-gereja tua itu mengucapkan itu. Saya kasih contoh. Dulu waktu saya kecil, saya itu ke gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Terus? Kalau Anda ke gereja HKBP, di akhir-akhir ketika mereka mau pulang, itu mereka akan berkata begini. Amin. 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 Ya udah. Tenang dulu. Udah. Itu masih ada di gereja-gereja yang liturgisnya itu masih ngikutin cara-cara yang agak lama-lama. Masih ada itu. Di Katolik ada, di HKBP ada, di gereja-gereja mana itu banyak masih ada seperti itu. Makanya saya bilang gini, sangat kuat sekali dugaan bahwa orang Islam nyontek orang Kristen. Ngarang. Gak percaya. Yang nggak percaya. Loh, kalau begitu dari mana kata amin itu datangnya? Dari penutup Al-Fatihah. Orang nggak ada di surat Al-Fatihah? Apa di Bible ada itu yang tadi Ada. kamu bilang? Ada. Coba. Di Bible ada. Coba. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Bible. Waduh, sungguh nekat yang nyata dia ini, teman-teman. Baik, saya tunjukkan dalam Bible ya. Kamu wong umat Islam itu amin maknanya semoga mengijabah atau apa Itu namanya? karangan orang Islam, Bang. Ya iya. Di dalam Amin Al-Quran, maknanya begini, saya kasih semoga tunjuk. Di mengijabah dalam Al-Quran tidak pernah ada kata amin yang bermakna kabulkanlah doa kami ijab. Nggak ada. Kata amin muncul. Sebentar, Bang. Satu-satu ngomongnya. Ya, Anda dari selalu tadi- semangat 45. Tidak disertai dengan dari tadi Anda kamu ngomongnya yang semangat ngomong 45 terus tapi kok. tidak disertai dengan intelektualitas. Intelektual. Semangat Ngomong sama tapi semangat kamu, boleh tapi jangan itu nggak perlu pakai dalil sama intelektual, kamu itu cukup pakai akal saja. Saya sudah tak pikir ini makanya ini saya sudah siapkan Al-Quran
kemarin kamu minta dibacakan, kemarin saya belum wudhu, makanya saya dosa kalau saya mengatakan. Baik, saya bacakan Ulangan pasal 27 ya. Ada berkat dan kutuk. Nih, Mas, amin itu artinya apa? Amin itu dari bahasa Ibrani. Oh, artinya bukan kabulkanlah doa kami. Ngarang bebas, dari mana kabar ngarang? Nah, baik. Itu aminnya Kristen, aminnya Muslim tetap. Iya, aminnya Islam niru orang Kristen dan Yahudi. Mana? Baik, kita mulai dari pasal ini ya, masalah berkat dan kutuk. Perhatikan. Ya. Nih ya, orang-orang Yahudi itu mereka mengucapkan berkat dan kutuk di dua gunung ya, di Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Perhatikan. Nih. Mau? Ke-12, dengarkan dulu biar Anda tahu arti amin. Ya, dengarkan. Ke-12 ucapan kutuk. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Binyamin, dan seterusnya. Perhatikan, saya baca. Maka haruslah orang-orang Lewi boleh bicara dengan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Perhatikan. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak-anak yatim, janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah dan seterusnya. Oke, sekarang begini, yang mau saya tanyakan, intinya. arti amin itu artinya, sebenarnya artinya iya atau demikianlah itu terjadi. Itu sama, istajib. Ngarang sama. Nekat yang nyata sama dari mana? Kamu. Oke, kalau begitu amin itu bahasa apa? Kalau begitu amin bahasa apa? Gantian, aku yang bicara. Stop. Gantian, aku udah paham. Itu tadi yang kamu baca, itu laknatan atau itu doa, permintaan. Sehingga berkatalah kalian semua amin. Artinya apa? Mengiyakan. Ya. Oke, di mana ada amin dalam Al-Fatihah itu? Makanya itu amin itu. Bukan yang saya tanya, di mana aminnya dalam Al-Fatihah? Di amin Al-Fatihah itu tidak ada. Tidak ada, berarti aminnya nyontek orang Kristen dan Yahudi. Begini. Orang sholat, ya, di dalam sholat setelah Fatihah tidak usah baca amin, tidak membatalkan sholat kok. Nah, terus kenapa sekarang ada amin? Karena kita ngikutin Yahudi dan Nasrani, itu jawabannya. Jangan karena ngarang bebas. Itu yang kamu baca itu tadi. Amin itu mengiyakan doa, bodoh. Yang saya tanyakan, di mana dalam Al-Fatihah kata itu? Setelah walad dolin selesai, nggak ada kata amin. Selesai, memang selesai. Terus aminnya datang dari mana? Kalau itu kamu kok narasinya itu nyotek, itu Bible dikarang, ditulis tahun berapa? Ditulis tahun berapa? Coba lari lagi ke Bible. Duluan mana? Oke, baik, santri. Duluan mana Quran? Bahas arti lain lagi. Sebentar, tenang. Ini kita selesaikan dulu pada satu kesimpulan. Saya kalau bahas sesuatu harus tuntas. Gini. Mana lebih dahulu Quran dan Bible? Nah, kamu dari mana? Coba aku jawab aja. Aku dengar aja. Coba ayo. Angel. Tenan tuturan. Keyakinan saya. Enggak, yang saya tanya itu duluan mana Quran sama Bible? Duluan Quran, karena setelah Zabur, karena setelah Zabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran. Tidak ada
kitab dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Oke, lalu bagaimana Quran menyebut Injil, bagaimana Quran menyebut Taurat kalau kitab itu tidak lebih dulu ada daripada Al-Quran? Duluan Injil, duluan Taurat daripada Al-Quran. Ya iya, yang barusan saya baca itu kan Injil dan Taurat. Oh, bukan. Itu ya udah, mana Injil dan Taurat? Yang asli Injil dan Taurat itu, ya Allah, sudah tidak ada. Nah, mana? Tunjukkan. Ya sudah, mana Injil dan Taurat? Nah, karena yang Injil dan Taurat yang asli itu kamu mesti dalilnya mana? Mana dalilnya? Di dalam. Benar dulu, aku itu kalau ngomong sama kamu tidak perlu dalil. Nanti kalau tidak perlu dalil. Dengarkan dulu. Nih, gimana? Dengarkan dulu. Di dalam Zabur, Taurat, Injil, itu di situ itu menerangkan bahwa nanti akhir zaman ada sosok seorang anak yang lahir dan ciri-cirinya begini-begini, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau di Bible, selamat Anda dikerjain. Loh, Anda mengatakan di dalam Taurat, di dalam Injil ada nanti seorang yang ciri-cirinya seperti Muhammad. Kata siapa? Iya, betul. Kata siapa? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Mana Taurat, Zabur, yang Injil yang bilang begitu? Makanya kamu cari yang asli. Nanti jadi saya cari yang asli, man? Nah, itu sama kayak Lia Eden. Kayak Lia Eden ngomong begini, di dalam Al-Quran akan datang seorang nabi perempuan namanya Lia Aminuddin. Tetapi Quran yang asli sudah tidak ada dan sudah dipalsukan. Ya congornya Lia Udin yang ngomong begitu. Itu kalau Anda dengar orang yang menuduh adalah orang yang membuktikan tuduhan itu. Setuju? Kalau menurut Roy Suryo tidak. Kalau menurut Roy Suryo tidak, sama Dr. Tifa. Dengar. Orang yang menuduh adalah orang yang membuktikan tuduhannya. Setuju? Setuju. Kamu harus membuktikan. Anda menuduh bahwa tenang. Anda menuduh bahwasanya di dalam Taurat, di dalam Injil akan datang seorang nabi yang di punggungnya ada tompel. Mana Taurat yang Anda bilang itu mana? Yang di punggungnya. Nah ya makanya kamu cari dulu kitab Taurat yang Injil, nanti saya baca yang asli. Anda yang menuduh kok saya membuktikan, ini aneh Anda ini. Sekarang itu yang Taurat sama Injil, yang Zabur yang asli. Sebentar, tenang. Gini. Saya tahu Anda anaknya Roy Suryo sesuai dengan kakak, betul? Enggak, salah. Ya udah, coba buktikan. Buktikan. Apa? Mana kakak yang ada Roy Suryonya sebagai orang tuamu? Ya memang bukan orang tua saya. Ya Anda harus buktikan, cari kakaknya itu yang ada tulisan Roy Suryo sebagai bapakmu. Nah, kok mau nyari kakak? Nah, seperti itulah tuduhanmu terhadap saya. Masa kamu suruh cari saya? Oh, Injil dan Taurat yang isinya Muhammad adalah nabi yang kagak ada. Gimana? Masa kamu suruh membuktikan sesuatu yang tidak ada? Begini. Dalam Islam itu, rukun iman itu mempercayai beberapa kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Itu tidak ada, kitab Bible itu tidak ada. Ya sudah, Taurat dan Injil. Oke, di mana Taurat dan Injil yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi? Ada di Taurat. Aku nggak punya kenapa. Mana Tauratnya? Taurat dan Injilnya mana? Kok jadi saya nyari? Orang gimana sih? Bagaimana Anda menyuruh saya menyari sesuatu yang Anda tuduhkan kepada saya? Harusnya Anda yang menunjukkan. Itu sama saja saya menyuruh Anda mencari kartu keluarga yang Roy Suryo adalah bapakmu. Ya kagak ada, orang memang kagak ada. Kalau Anda dengar, kalau Anda saya suruh dengar santri kapok, kalau Anda saya suruh mencari satu kartu keluarga di mana bapaknya adalah Roy Suryo, anaknya santri kapok, kagak bakal ketemu. Karena memang itu nggak ada. Gimana? Memang kalau Roy Suryo jadi bapakku yang di kakak memang nggak ada. Tapi kalau di Zabur, Taurat, Injil
Di situ diterangkan bahwa nanti akan lahir sosok seorang nabi dengan ciri-ciri begini-begini. Bahkan pendeta yang beriman itu banyak sekali. Kamu cari saja ke Yahudi sana. Yang asli tanya, ini kata santri kapok. Begini. Orang Yahudi aja nggak ada yang percaya sama Muhammad kok, gimana? Kata siapa? Robin Tidak ada satupun Yahudi yang percaya kepada Muhammad. Itu semuanya percaya. Cuman Edis TV saja yang nggak percaya. Jadi kamu mengatakan bahwa ciri-ciri Nabi gini. Tema lain. Kamu mengatakan ciri-ciri Nabi itu adalah yang ada tompel di punggungnya. Enggak, saya nggak bilang begitu. Oke, jadi ciri-ciri Nabi apa? Ciri-ciri Nabi adalah yang disebutkan di Taurat. Begini, dalam kitab yang saya baca begini. Bahwa nanti ketika Nabi umur sekitar remaja 18 tahun, itu Nabi berdagang membawa dagangannya Dewi Khotijah. Ya. Halo? Begitu dia, halo. Begitu Nabi berdagang ke negara lain, keluar dari Mekah, itu Nabi karena dia lelah, dia istirahat di bawah pohon. Sekarang pohonnya masih ada. Masih abadi. Dan di situ tak jauh daripada pohon beringin itu, kalau di Indonesia kayak pohon beringin. Kalau di Yordania benar. Kamu cek aja, Yordania ada pohon yang makin seperti gila beringin. Tak tertolong gitu. Nah, kok kamu bilang aku makin gila? Ini cerita dari apa namanya ini yang ada di Taurat begitu. Itu yang di Taurat. Ya di Taurat, ya Injil, ya Zabur. Baik, sebelum dengar, oke, tenang. Sebelum halusinasimu, dengar, santri, dengar. Begini. Sebelum halusinasimu bertambah tinggi setinggi Monas, coba kau dengarkan ini. Dengarkan ya. Ini tanda kenabian Muhammad, perhatikan. Ya. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Sebentar. Menurut tenang. Kalau kita baca Taurat, baca Injil, tanda kenabian itu adalah bernubuat dan bermujizat. Kalau dia bernubuat, dia ngomong, besok terjadi gini, korban jiwa segini, gempa bumi begini, dan terjadi, itu bernubuat. Dan bermujizat. Tenang. Belum selesai, tenang. Tanda kenabian menurut Injil dan Taurat adalah bernubuat dan bermujizat. Tapi kata Muhammad, tanda kenabian berupa tompel di punggung dan berbulu. Makanya saya bilang, pantas nggak ada yang percaya orang Yahudi dan Kristen sama Muhammad. Gantian. Terlepas daripada tadi ceramah dari Ustadz Basalama, itu ada tompelnya begini. Kamu kata tadi kalau benar itu Nabi yang diutus harus ada nubuat, harus ada mukjizat. Nubuat adalah ini saya mengikuti omonganmu saja. Nubuat adalah prediksi Nabi itu akan sesuai. Kamu belum tahu prediksi Nabi itu selalu sesuai. Yang pertama, Nabi memprediksi bahwa cucunya Husain dan Hasan itu mati dalam keadaan tragis. Itu memang Nabi sudah bilang begitu. Bahkan di Fatimah, kitab mana? Makanya saya kalau tak tunjukin kitab, saya dari tadi Anda ngomong nggak ada kitab. Karena aku tidak ada di dalam Quran. Tenang. Anda percaya dengan Al-Quran? Percaya. Oke, apakah menurut Al-Quran Muhammad punya anak? Apa? Menurut Al-Quran Muhammad punya anak nggak? Muhammad sama Quran ini ketika Quran diturunkan bagaimana Anda katakan Muhammad memprediksi cucunya sedangkan menurut Quran dia nggak punya anak?
Di dalam begini. Tenang. Menurut Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun. Tenang. Surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 40. Surat apa? Al-Ahzab ayat Al-Ahzab 40. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Sabar sayangku, tak buka dulu ya. Surat Al-Ahzab. Oke. Al-Ahzab 40. Ya tahu. Berat dia ini teman-teman. Oke, tak buka dulu, tenang aja. Kamu jangan ya. Sudah jelas-jelas itu Muhammad bukan bapak dari laki-laki di antara kalian. Masih Anda katakan Muhammad punya anak, punya cucu. Nabi Muhammad itu punya anak. Coba baca dulu surat itu. Bentar. Makanya untung Roma Irama sekarang sudah pinter. Dia sudah mempertanyakan keabsahan para Habib-Habib sebagai cucu Muhammad. Kalian mau aja dikerjain. Ayat berapa? Al-Ahzab 40. Ini netizen yang pendukungmu Kristen semua pada marah semua. Ayat 40 ya, Dis. Ayat 40 ya. Coba kamu baca. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Sebentar. Bentar. Saya itu soalnya nggak suka pakai Google. Tak buka aja. Kalau kamu sabar, ya ditunggu. Biar ini kan ilmiah, kamu ngajaknya ilmiah. Itu netizen pendukungmu di ini. Sabar teman-teman, kita bersabar. Beri sabar dikit. Kalau susah nyari orang Islam yang waras ya teman-teman, sabar. Saya juga kalau cari orang Kristen yang agak gila nggak ketemu. Baru ketemu tahun ini 2025, yaitu Edis TV. Silakan. Tadi surat apa? Saya lupa. Buset dah. Surat Al-Ahzab ayat 40. Ya sebentar tak cari. Kamu kok yang sabar? Sabar itu disayang Allah. Ada nggak di Bible kayak gitu? 4:18. Sebentar, 4:18. Buka Quran aja setahun, ketahuan sekali Anda buka Quran waktu Idul Fitri doang. Kamu kayak dukun, kayak dukun tebak. Iya, Anda buka Quran aja lama sekali. Surat Al-Ahzab di mana aja nggak tahu. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33. Ya, ayat 40 Ya, terus. Apa di situ dikatakan? Kamu baca, coba. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Coba, bener nggak? Betul. Terus coba baca. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oke, artinya? Artinya apa? Terus. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Terus? Melainkan dia adalah seorang nabi dan penutup seorang utusan dan penutup para nabi, betul? Betul, penutup para nabi. Oke, dikatakan di situ Muhammad bapak dari siapa? Tidak, Nabi Muhammad itu artinya begini, bapak daripada laki-laki itu maksudnya bukan dia tidak punya anak. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki pun di antara kalian. Artinya dia tidak mungkin punya anak. Begini, yang tidak punya anak itu Yesus. Itu kalian semua rijalakum itu para sahabat, bodoh. Nah, sekarang saya tanya, dia bapaknya siapa? Bapaknya Fatimah. Apa Qasim? Anaknya Nabi Qasim. Sudah dikatakan dia yang laki-laki. Dia bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Sudah jelas. Kalian itu yang dimaksud para sahabat. Para pengikutnya, pengikut Muhammad, umat muslim. Muhammad itu bukan bapak dari kalian. Lalu bagaimana mungkin
Habib A, Habib B, Habib C, Habib D. Muhammad itu adalah bapak kami. Kami adalah cucu Muhammad. Habis kalian dikerjain. Akhirnya kalian nyium sendal. Sendal Rasul. Turunan Nabi mengalir di dalam darah Nabi. Gimana? Makanya saya ini membantu supaya orang-orang Islam cerdas. Jangan sampai kalian mau dikibulin sama orang-orang ngaku cucu Nabi. Begini. Itu sebenarnya yang bodoh itu kamu, Dis. Kamu baca artinya Quran Rijalakum ini bukan kok anaknya Muhammad, tapi itu para sahabat. Lalu Nabi menikah sama Khadijah, punya anak yaitu Fatimatu Zahra yang dikawin sama sahabat Ali. Kalau anak yang laki-laki dari Muhammad itu semuanya mati. Karena nanti apa? Bertentangan dengan arti daripada walakin Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Kalau anaknya Muhammad yang laki, Qasim Abdullah, kok tidak dicabut nyawanya, walaupun Nabi sedih, itu nanti akan tidak sesuai dengan sabda Allah. Maka anaknya Nabi mesti akan jadi Nabi. Begitu. Nah saya tanya, Yesus ini nabinya kamu apa bukan? Soalnya setiap nabi itu mesti bapaknya nabi. Jawab. Lari lagi. Itu keterangannya begitu. Anda tidak tahu bagaimana ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang aku Habib mengatakan dalam setiap ceramahnya, kami ini turunan nabi. Betul. Jadi turunan nabi itu tidak akan disentuh api neraka. Oh, belum tentu. Belum tentu. Kamu jangan percaya. Kata Muhammad, barang siapa yang di dalam dirinya mengalir darahku tidak akan disentuh api neraka. Itu kata Muhammad. Iya. Betul nggak? Begini. Tenang dulu. Sekarang saya mau tanya. Betul tidak bahwa Muhammad mengatakan tidak akan masuk neraka orang yang di dalam darahnya mengalir darah Muhammad? Tidak betul. Kalau dia tetap dosa, tidak tobat, tidak. Bagaimana dengan ceramah? Bagaimana dengan ceramah Muhammad ketika ada seorang yang meminum darahnya? Ya, ini begini. Coba kamu tampilkan hadis itu yang meminum darahnya, minum kencingnya. Coba baik. Lagi. Baik. Coba ya, nih. Anda percaya pasti dengan Habib ya? Anda percaya dengan ulama ya? Saya kalau ulama percaya ulama. Baik. Saya akan tampilkan. Tenang. Aduh, ini Anda ngomong terus ini santri. Sedetik saja. Begini. Kamu tadi kan bilang, kamu percaya nggak sama Habib? Saya jawaban begini. Kalau Habib itu akhlaknya baik dan ilmunya baik. Memang Muhammad nggak perlu akhlak. Muhammad itu yang penting mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Mau mencuri, mau berzina masuk surga. Oh, betul. Nah, ini saya terangkan lagi. Tenang, sebentar gantian saya dulu. Dengar. Silakan Dis. Lihat nih. Silakan Dis. Yang ngomong ini adalah seorang ulama besar. Namanya Abdul Somad. Perhatikan. Ya, perhatikan. Betul. Saya perhatikan kalau saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Ya, betul. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Stop. Ya, ini pernyataan Muhammad. Dengar, dari sini saya akan buktikan Muhammad itu seorang penipu. Perhatikan. Muhammad berkata, orang yang di dalam darahnya mengalir darah Muhammad tidak akan disentuh api neraka. Tapi, di lain pihak, apa kata Muhammad terhadap Fatimah? Apa kata Muhammad pada Fatimah? Ayo coba. Muhammad berkata, ketahuilah wahai Fatimah, aku tidak berkuasa untuk melepaskan kamu dari siksa api neraka.
Di satu sisi Muhammad bilang tidak mungkin yang di dalam darahnya mengalir Muhammad masuk neraka. Di satu sisi dia bilang sama Fatimah yang di dalam darahnya mengalir darah Muhammad tidak berkuasa bahwa dia akan masuk neraka atau tidak. Kesimpulannya, Muhammad pastilah seorang tukang bohong. Udah ya. Silakan. Saya jawab ya. Yang pertama, kamu jangan begitu nih. Muhammad ini punya sifat sodik, yaitu tidak berbohong. Terus tentang masalah tadi, hadis yang dari Abdus Somad, memang saya sudah cross check. Ya, tentang masalah minum darahnya Nabi, terus kencingnya Nabi. Kalau keringat itu nggak diminum, kalau keringat tidak diminum. Itu memang masih perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan itu setiap apa yang ada pada Nabi Muhammad itu suci. Dengan bukti ada yang lain. Ada yang mengatakan ulama ini ulama yang sahih saja. Kalau ulama yang kuat, kalau kencingnya Nabi Muhammad tetap najis. Terbukti setiap kali Nabi BAB atau mau sholat tetap wudhu. Berarti terbukti kalau Nabi itu kencingnya najis dan bersuci. Makanya dalam konteks hadis yang disampaikan oleh Abdus Somad itu terpotong-potong. Ulama mengatakan itu hadis doib. Palsu. Nanti begini. Bohong. Dis. Kasih dong saya waktu untuk bicara. Ya, silakan. Kalau hadis itu bohong, bukan Nabi yang mengatakan, tapi rawinya ini mengada-ngada. Begitu. Kalau hadis doib, hadis yang palsu, itu bukan Nabi yang berkata, bukan, tapi para sahabat dan di bawahnya ini tidak mendengar, tapi dia mengada-ngada. Makanya dalam ilmu hadis nanti di cross check perawinya yang menyampaikan hadis ini siapa, coba dicek. Kalau dia orangnya sering berbohong, sering maksiat, oh ini hadis jangan terlalu terburu-buru dikatakan sahih. Makanya itu hadis itu saya nggak dari kecil saya belum pernah mendengar hadis ada kencingnya. Memang saya nggak pungkiri ini, dis. Memang lafadznya begitu. Nabi itu bingung malam-malam mau mencari kencingnya itu di mana. Kok ternyata ada budak yang namanya siapa? Baroh atau siapa? Itu bilang sarab tuhu, tak minum Nabi. Oh, nah kok diminum? Ya, kamu kalau sudah diminum, kamu akan selamat dari api neraka. Itu hadis doib. Nah, tentang tadi Nabi yang mengatakan sama Fatimah, itu saya setuju. Memang bahkan anaknya sendiri, Nabi tidak akan bisa menolong kepada Fatimah kalau Fatimah ini punya dosa. Itu tergantung Allah. Kalau Allah. Oke, berarti salah satu diantaranya bohong. Yang bohong perawinya, bukan Nabi. Itu intinya. Oke, berarti Anda setuju. Anda setuju bahwa banyak orang berbohong dengan mengatasnamakan Muhammad. Setuju. Bahkan nah, berarti tidak menutup kemungkinan Al-Quran dan cerita-cerita tentang Muhammad semuanya bohong. Kalau yang ada di Al-Quran itu tidak bohong. Baik, kita ke Al-Quran kalau begitu. Ya, oke. Ya, coba. Ya. Menurut Al-Quran dikatakan, ya, Muhammad berkata di dalam Al-Quran, tidaklah yang di... Surat apa? Surat apa, Dis? Baik, dalam surat apa? Anda kemarin sudah mengungkapkannya itu. Dikatakan di dalam Quran bahwa tidaklah yang diucapkannya berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Betul. Oke. Jadi setiap ucapan Muhammad itu adalah wahyu, betul? Bahkan tidak ucapan Muhammad. Sampai Nabi punya istri 9 itu bukan dari hawa nafsu, tapi dari apa mukjizat atau ya, fokus dulu. Itu surat berapa itu? Surat An-Naml ayat 3 atau berapa? Coba. Ya kamu. Saya baik, saya bukakan dulu Qurannya. Iya. Baik. Aku kan membenarkan daripada kefahaman kamu. Saya nggak perlu menunjukkan ayatnya. Kamu yang baca, nanti kamu mesti salah. Saya yang meluruskan. Begitu, Besti. Baik. Ayo, coba. Baik, kita bukakan ya di dalam Quran surat An-Najm ayat yang keempat. Surat An-Najm. Sebentar. Ya. Tak cari ya. Saya itu kalau baca surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat.
An-Najm. Sebentar. Sabar ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Coba. Gimana? Artinya? Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Betul. Itu arti yang sudah sangat betul sekali. Baik. Terus bagaimana? Artinya semua yang diucapkan Muhammad adalah wahyu, betul? Betul sekali. Baik, coba Bagaimana? buka surat At-Tahrim ayat yang pertama sekarang. At-Tahrim ayat yang pertama. At-Tahrim ayat yang pertama. Meninggal koen. Nah. Ya, meninggal dunia apa meninggal apa? At-Tahrim ayat pertama. At-Tahrim ayat yang pertama. Itu bukti menurut Al-Quran Muhammad seorang penipu. Nah. Baca. Ayo silakan. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya, bentar. Udah ketemu. 560. 560. 560. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ayat pertama. Ayat yang pertama At-Tahrim nomor 1. Ya ayyuhan nabi. Iya. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Oke, artinya. Yang kamu artinya baca. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu, betul? Ya, terus? Oke, di situ Muhammad ditegur nggak sama Allah? Ditegur. Itu apa? Peristiwanya itu apa? Kamu tahu nggak? Baik. Kamu harus tahu peristiwanya Karena apa. Muhammad mengucapkan sesuatu di mana dia mengatakan sesuatu yang halal tapi dikatakan haram, betul? Nah, ya ucapannya apa? Harus tahu Baik. kamu. Menurut jangan menuduh begitu. Baik. Menurut literasi orang Islam itu perkara mengenai, ada yang berkara mengenai istri atau budak perempuan dari Hafsah yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah kenapa? Maria Al-Qibtiyah pada waktu itu disetubuhi oleh Muhammad di ranjangnya Hafsah. Lalu Hafsah marah kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, betapa engkau tega melakukan ini kepadaku. Kamu bersetubuh dengan budakku Maria Al-Qibtiyah di ranjangku pada giliranku." Lalu Muhammad bersumpah, "Aku haramkan mulai hari ini Maria Qibtiyah." Lalu turunlah ayat, "Mengapa kamu mengharamkan yang dihalalkan Allah bagimu?" Itu literasi yang pertama. Kemudian literasi yang kedua mengenai bagaimana Muhammad meminum madu di rumah Zainab. Jadi dia berkunjung ke rumah Zainab. Lalu dia meminum madu di sana. Lalu dia ketika pulang ke rumah ternyata Hafsah dan Aisyah bersekongkol. Nah, makanya Al-Quran ini buku cerita tentang Muhammad dan istrinya. Dengar ya? Ya. Jadi ketika tenang. Nanti Anda giliran bicara habis ini. Tenang. Ketika Muhammad pulang, sehabis dia minum madu di rumah Zainab, Hafsah dan Aisyah bermufakat untuk berkata bahwa mulut Muhammad bau. Bau apa? Bau maghafir. Ya kan? Nah, ketika itu karena Aisyah dan Hafsah bersepakat untuk mengatakan mulut Muhammad bau maghafir, Muhammad berkata, "Demi Allah, saya tidak akan lagi minum madu di rumah Zainab." Jadi, ayat itu berkenaan bagaimana Muhammad mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya halal. Padahal di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 tadi, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya? Bukankah yang keluar dari mulutnya adalah wahyu? Maka kesimpulannya adalah salah satu di antaranya haruslah pembohong
Apakah Al-Quran yang pembohong atau Muhammad yang pembohong? Coba. Kesimpulannya yang pembohong kamu, Dis. Coba silakan. Apa? Berkaitan dengan peristiwa apa itu dalam At-Tahrim ayat yang pertama? Soalnya apa yang kamu pahami itu memang semuanya salah. Coba apa? Kalau begitu berkaitan dengan apa itu? Ya, kita tetap bahwa Nabi Muhammad... tenang. Berkaitan dengan peristiwa apa itu At-Tahrim yang pertama? Nah, kamu tentang peristiwa apa coba? Tadi kan sudah saya jelaskan. Ada dua tafsir mengenai Maria Kiptiah yang disetubuhi Muhammad di ranjangnya Hafsah dan berhubungan dengan madu. Yang mana? Pilih antara kedua itu. Yang perlu dipilih apa berarti? Oke, Anda tidak tahu Al-Quran, Anda di bawah saja. Belajar dulu. Belajar lagi baru datang lagi sini. Santri tapi nggak tahu apa-apa. Itulah teman-teman. Banyak orang Islam tidak tahu isi Al-Quran. Orang yang dibaca aja huruf Arab kok. Coba, di antara kalian pasti ada yang setuju dengan saya. Di antara kalian pasti ada yang mengalami hal yang mirip dengan saya. Coba, ketika kalian sore-sore, apalagi kalau hari-hari tertentu begitu, pernah nggak kalian dengar di masjid, teman-teman, nanti di rumah, nanti di masjid kumpul ya. Terus setelah itu kalian dengar suara-suara anak-anak ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Salah bacaannya. Bukan A, tapi bukan A. Itu yang terus kita dengar. Makanya orang Islam ketika dia di masjid, mereka tidak belajar Quran, mereka belajar huruf Arab. Makanya kagak pernah tahu isi Al-Quran, gak tahu.